Hai, selamat datang di video kedua dari seri MySQL. Kali ini kita akan membuat sebuah custom procedure yang akan kita gunakan untuk mempermudah kita memasukkan sebuah nilai ke tabel transaksi. Jadi apa itu custom procedure? Custom procedure seperti yang kita jelaskan tadi itu adalah bagaimana kita menjalankan lebih dari satu query hanya dengan menggunakan satu API call. Itu jadi kita bisa mempermudah proses kita menginputkan sebuah nilai, menghapus nilai atau lain sebagainya. Jadi kita di dalam store procedure itu kita bisa mengisinya dengan banyak query. Jadi struktur dasarnya itu adalah seperti ini. Jadi untuk membuat sebuah prosedur itu ada 3 query, delimiter. Untuk membuat prosedur itu sendiri, setelah itu kita mengembalikan delimiternya. Jadi apa sih delimiter ini? Delimiter ini adalah fungsinya untuk mengatakan kepada MySQL bahwa hey, untuk sementara ubah dulu tanda untuk mengakhiri sebuah query menjadi tanda ini. Kenapa seperti itu? Karena create procedure itu pada dasarnya tidak lebih dari sebuah query. Jadi ketika kita membuat sebuah create procedure bla 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 bla, kita mengisi query yang akan kita panggil. Ketika kita mengakhiri query itu kan ada titik koma. Create procedure ini bakalan diakhiri di query pertama. Sedangkan kita tidak mau seperti itu. Kita mau mengisi lebih dari satu query. Kita mungkin isi update from bla 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 titik koma. Kalau kita tidak mengganti delimiternya, maka dia yang bakalan dipanggil itu hanya segini. Sedangkan sisanya itu tidak akan termasuk ke bagian N-nya ini. Jadi ini adalah struktur dasarnya. Delimiter, create procedure. Setelah itu di sini ada parameternya. Parameternya ini mirip seperti di bahasa pemrograman. Pertama itu dari setiap parameter itu ada tipe flow-nya, in, out atau in out. In ini untuk memasukkan data ke dalam prosedur. Out ini mengeluarkan datanya sebagai output, in out ini digunakan untuk keduanya. Setelah itu nama parameter, tipe data, dan juga length-nya. Length-nya ini opsional. Lalu kita memulai bagian-bagian dari query di dalamnya itu dengan begin, dan mengakhirinya dengan end, mengakhiri query create procedure dengan $sign. Kita bisa menggantinya dengan double forward slash, double backslash, atau lain sebagainya, tapi aku akan pakai $sign aja di sini. Jadi apa yang bakalan kita buat? Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, untuk mengisi sebuah tabel transaksi kita perlu melakukan perhitungan manual, yaitu total price. Total price itu kita dapat dari quantity dikali dengan tbtayang.price. Sayangnya kita tidak bisa melakukannya itu hanya dengan satu query aja. Kita perlu mengecek price-nya. Setelah itu kita perlu menghitung total price-nya dan menginputkannya ke TB transaksi. Kita bisa menyederhanakan step-step ini menjadi hanya satu query saja, yaitu mempergunakan call dengan memanfaatkan store procedure ini. Jadi bagaimana cara kita membuatnya? Kita akan menuju ke terminal. Kita akan pergunakan, aku lupa nama database-nya. Kita akan pergunakan database TBD Bioskop. Ini masih seperti terakhir kali, TB tayang dan TB transaksi. Kita bakalan membuat custom procedure bernama add transaksi. Jadi kita bakalan ganti dulu delimiternya menjadi double $sign. Perhatikan bahwa katanya itu adalah delimiter. Setelah itu kita bakalan create procedure. Namanya itu adalah add transaksi. Lalu kita bakalan buat parameternya. Yang pertama itu adalah in. Kita bakalan perlu ID tayang. Itu adalah integer. Kita juga bakalan perlu customer. Itu adalah varchar 50. Lalu kita juga perlu quantity. Itu adalah integer. Seperti yang kalian lihat, di sini hanya ada 4 parameter.
Sedangkan untuk mengisi TB transaksi dengan benar, kita memerlukan 4 kolom. Kita abaikan ID transaksi karena dia udah auto increment. Di sini kita bakalan menghitung total price-nya dan menginputkannya dengan menggunakan prosedur ini. Oke, setelah kita mengisi semua parameter yang diperlukan, kita bakalan memulai begin. Aku bakalan memformat query ku biar lebih mudah dibaca. Pertama kita bakalan perlu dua variabel. Kita bakalan perlu total price. Itu adalah begin. Perhatikan di sini aku mempergunakan underscore tot price karena biar nggak ada konflik. Ini adalah konvensiku. Soalnya kita bakalan perlu variabel lain namanya adalah price. Tipe datanya integer. Kita bakalan mengisi variabel ini dengan query select. Jadi kita bakalan set dulu nilai dari variabel price. Kita gunakan set underscore price sama dengan select price from TB tayang, di mana ID-nya itu adalah sama dengan ID tayang. Perhatikan di sini ID tayang itu adalah ini. ID ini adalah dari isi kolom di TB tayang, dan query ini adalah query biasa saja. Query yang kalian lakukan seperti biasa. Kita akhiri dengan titik koma. Lalu kita bakalan kita set total price-nya. Total price-nya itu sama dengan price dikali dengan quantity. Underscore price-nya itu kita dapat dari sini, dan quantity itu kita dapatkan dari sini. Setelah kita mendapatkan itu, kita bakalan menginputkannya ke dalam tabel transaksi. Kita akan pergunakan query seperti biasa, insert into TB transaksi. Kolom yang bakalan kita masukkan itu adalah TB ID tayang, customer, quantity, dan total price. Lalu isi dari insert into ini adalah, pertama itu adalah ID tayang, customer, quantity, lalu total price bakalan kita isi dengan variabel ini. Sudah selesai, kita akhiri. Perhatikan di sini adalah pengganti titik koma, delimiter yang ada di sini. Jika kalian menggunakan delimiter selain double dollar sign, kalian gunakan juga yang sama di end. Ada error. ID tayang, koma, from TB tayang. Oh, aku lupa mempergunakan where di sini. Jadi kita bakalan pergunakan ini, ya agak kacau. Kita bakalan cek price ini. Aku lupa memasukkan query where. Jadi seperti yang kalian lihat, query-query yang berada di dalam sini itu sama seperti query yang kita jalankan seperti biasa. Errornya juga sama. Jadi tipsku adalah ketika kalian membuat sebuah prosedur, pertama itu jalankan query-query yang ingin kalian jalankan seperti biasa. Lalu baru rangkum menjadi satu prosedur. Kita jalankan dan kita berhasil. Kita lihat dulu isi TB transaksi. Aku lupa titik koma. Wah, aku lupa men-set delimiterku kembali ke double dollar sign. Jadi kita bakalan set dulu. Sorry. Lalu kita jalankan query ini lagi. Seperti yang kalian lihat di sini baru ada satu. Cara kita untuk memanggil sebuah stored prosedur itu adalah dengan call nama prosedur, setelah itu kita mengisi nama parameternya. Oke. Jadi kita akan menggunakan call. Nama prosedurnya tadi adalah add transaksi. Add transaksi memerlukan yang pertama itu adalah ID tayang. Kita bakalan pergunakan data dari sini. ID tayang, data yang kedua. Saya itu nama customer-nya adalah Letisa. Kuantitinya adalah 3.
Kita akhiri query ini dan kita jalankan. Oke, kita berhasil, ada satu row yang terdampak. Kita lihat data dari TV transaksi sekarang. Seperti yang kalian lihat, dia secara otomatis mengisi total price-nya. Jadi kalian bisa mempergunakan store procedure untuk menyederhanakan beberapa langkah hanya menjadi satu langkah saja. Ini bakalan mengurangi kemungkinan terjadinya error di dalam database kalian. Jadi itu adalah store procedure. Selanjutnya kita bakalan belajar tentang trigger. Jadi tunggu video yang selanjutnya. Bye bye.